Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan pada siang hari ini kita melanjutkan judul kemarin, yaitu Tuhan Qadim dan Tuhan Baharu, di mana Tuhan Baharu itu pun berlapis-lapis ya. Ada Tuhan KW dan ada Tuhan yang sebenarnya, yang memang itu mendapatkan nur dari Allah itu sendiri sebagai wasilah untuk bisa menghantarkan kita kepada Allah yang di laisa kamislihi syai'un, yang di ars ataupun yang di maliki yaumiddin. Nah, melanjutkan dari bincang kemarin, sebetulnya bagaimana sih dan siapa juga Tuhan yang baharu ataupun Tuhan yang qadim yang sebenarnya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca bismillah itu kita etikatkan bahwa kita beserta Allah, tentunya lewat jalurnya. Salah dan kebetulan berlaku lewat yang baharu sampai dengan yang qadim. Begitu juga ketika alhamdulillah kita sedang memuja Allah lewat jalur Syarat dan ketentuan berlaku tapi ya. Nah, kemarin kita sudah bincangkan terutama pesaing Tuhan ya. Tuhan pesaing Allah ya. Tuhan pesaing Allah, pesaing yang utama. Tuhan pesaing Allah karena sama-sama statusnya oleh Allah sebagai ilahun. Jadi kalau ilahun itu biasanya yang saya baca di Quran, kita banding-bandingkan setelah saya teliti dari segi literasi Al-Quran ya. Saya tidak menyebut tafsir ya, karena tafsir itu wilayah yang sudah diakuisisi oleh pihak tertentu ya. Kalau literasi kan belum ada. Jadi kayak tafsir itu sudah menjadi hak paten golongan tertentu, sehingga yang tidak menggunakan, yang boleh menggunakan tafsir hanya hak itu saja ya. Maka saya gunakan adalah literasi Al-Quran. Secara literasi Al-Quran itu kata ilahun adalah menunjuk pada sosok, figur, platform, profil yang asli diturunkan oleh Allah. Jadi ada ilahun Allah, ada ilahun non Allah, sama-sama dua-duanya itu adalah dalam tanda petik ciptaan Allah ya. Tapi ada itu juga namanya Tuhan. Itu namanya Tuhan. Ada Tuhan yang bikinan manusia. Seperti kemarin kita contohkan Tuhan Asnam ya. Itu adalah berhala yang disembah oleh bapaknya Nabi Ibrahim, disebut dengan asnaman alihatan. Jadi dilihat dari kata, nanti kalau alihatun berarti Tuhan bikinan manusia. Ternyata kalau saya teliti, saya lihat dari sistem literasi Al-Quran ya, itu alihatun dari Quran ya. Saya tidak melihat dari kitab-kitab yang lain. Yang itu silakan dengan yang bikin selera yang bikin saja. Tapi ada ciri yang ada taknya itu, secara bahasa tak marfufah itu biasanya itu bikinan manusia, ciptaan manusia, bukan asli dari. Jadi alihatun itu juga bikinan manusia, alihatan manusia. Nah, yang utama di sini ada Tuhan yang asli dari Tuhan, ya, bukan bikinan manusia, tapi itu pesaingnya Tuhan. Kalau boleh begitu ya. Itu kemarin kita baca di surat Jathiyah ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi hawahu itu, hawa nafsu itu adalah jadi pesaing Tuhan. Nanti kita di bagian lain diingatkan, kita akan bicara apa bedanya, apa hubungannya dengan nafsu dan roh ya. Karena roh adalah jiwa, nafsu tersebut menjadi jiwa, kemudian ada juga roh ya. Bisa apa hubungannya, bedanya roh dan jiwa, dari kita di bagian lain kita bicarakan. Yang jelas bocorannya kalau kita ketika jiwa itu sudah dualitas
ya. Kalau roh itu singularitas, ya. Jalannya singularitas, bentuknya singularitas, ya. Platformnya juga singularitas. Kalau tadi jiwa itu udah dualitas, bisa menjadi pluralitas, ya. Nah, apa tadi kita sampai pada bicara jiwa ya. Nah, hawahu, setelah hawahu itu sudah mengandung jelas dualitas, ya, karena sudah merasuk pada itu pesaing satu-satunya, pesaing utama bukan satu-satunya, ya, karena ada utama. pesaing banyak, Ya, betul. pesaing utama Allah itu adalah hawahu. Maka untuk bisa menaklukkan dalam seperti hawa itu namanya perang atau jihad. Maka dulu dalam Quran itu diselaraskan dengan tradisi yang ada di Arab sana, itu namanya dengan perang, ya. Ceritanya perang itu sebenarnya satu metode momentum untuk bagaimana menaklukkan hawahu. Karena tanpa takluk hawahu nggak akan bisa. Jadi hawahu dengan Tuhan yang orsinil itu tidak bisa bergantian. Maka kuncinya dalam tarekat itu fana filah baru bakok bila. Jadi fana filah itu hawahu, baru bakok bila adalah Tuhan yang asli, yang hakiki. Tidak bisa bareng dua-duanya. Kalau bareng berarti pasti salah satu namanya tidak aktif, ya. Jadi dikala kita itu merasa punya ilmu, kemudian merasa lebih pandai, ya, merasa punya saja, rasa lebih, rasa lebih lah. Itu adalah pesaing Allah, ya, yang utama. Itulah kufur gitu ya. Iya, itu bisa juga kufur ketika itu kufur. Tapi kan kufur kan pada sikap. Ini saya bicara pada statusnya. Statusnya dulu. Syukur pada kufur. Kalau mau itu syukur, kalau tidak mau itu kufur, itu sikap, ya. Itu sikap. Tadi saya bicara baru pada status. Jadi kalau mau dia seperti itu, jangankan merasa lebih, merasa paling, merasa agung, merasa saja, merasa bisa saja, itu sudah pesaing Allah, gitu. Karena tidak ada yang boleh bisa, yang bisa-bisa, yang bisa-bisa, yang boleh merasa bisa, yang boleh merasa bisa, dan yang merasa betul-betul bisa nggak ada kecuali Allah. Buktinya dengan la haula wala quwata illa billah, ya. Jadi kalau kita runut, ya sebenarnya yang diotoritaskan kepada manusia, pada hambanya selain Allah itu hanya Rasul Rumongso saja, tidak ada kekuatan apapun. Rasul Rumongso itu tidak punya, hanya Rumongso, ya, mau Rumongso bisa atau tidak Rumongso saja. Itu satu-satu otoritas. Yang lain semua dalam kuasaan Allah, mata kuasaan Allah, darah kuasaan Allah, roh itu yang kemudian memberdayai rasa dan akal itu kekuasaan Allah, di tangan Allah langsung, ya. Nggak ada siapa yang diberi wewenang kecuali Allah sendiri, yang disebut dengan apa namanya, kuliruh min amri rabbi yas'alunaka 'anir ruh. Kuliruh min amri roh itu urusan Tuhan, berarti kan tidak dijelaskan oleh siapapun kecuali roh yang ada dari diri, yang disebut dengan wama utitu minal ilmi illa qalila. Kalau didelegasikan bisa apa, mati, maju atau mundur. Ya, diri yang ada diri ini yang didelegasikan. Top. Maka diri ini boleh syukur, boleh kufur, ya. Beguguk kalau kufur itu. Nah, disinilah pesaingnya itu. Ketika merasa bisa itu sudah menyaingi, otomatis tidak fana statusnya, ya, tidak mungkin bakok kita. Jadi gantian kayak Tuhan asli dengan Tuhan pesaing itu kayak jidungan, ya. Seperti kita punya HP itu, kalau kita punya apa namanya wifi, pakai data otomatis mati, cuma walian, ya. Kalau mestinya kan ketika ada wifi ketika ada pakai data, kalau dalam hal ini baru wifi mati, ini kan walian. Tapi kira-kira gitulah modelnya, jidungan, ya. Otomatis ketika ada wifi tidak bisa pakai data ini aktif, ya. Nah, itu apa namanya pesaing Tuhan kita kemarin bicara sampai di situ, ya. Karena kita akan berhitung ini Tuhan yang tidak utama, berarti kan banyak. Itu kan tadi Tuhan yang azali sana, ya, yang sama-sama mutraknya ada, ya. Maka caranya mengalahkan, menaklukkan atau menumbuhkan itu dengan cara perang, ya. Perang itu ternyata ada perang hawa nafsu yang paling besar. Perang terbesar dalam zaman sepanjang sejarah pun dianggap perang yang kecil, karena perang besar itu hanya alat
ya, alat untuk memenuhi hasrat perang besar ya. Jadi kalau perang dunia segala macam hanya hasrat, dari hasrat seorang tokoh singularitas itu saja yang punya hasrat kemudian menggunakan perang dunia sekalipun itu lah. Yang besar adalah dia masih tinggalkan adalah perang yang hawa-hawa ini yang maha besar itu. Nah, kita nanti akan bicara soalnya. Mau nggak mau kita akan membaca berhadapan dengan Tuhan yang baharu. Karena sifat kita baharu, hanya bisa berhadapan dengan yang baharu. Cuma yang baharu itu di balik baharu ada yang kodim, itu masalahnya. Tidak bisa langsung kita pada Tuhan yang kodim. Jadi mau nggak mau harus lewat kepada Tuhan yang baharu, yang bernama, yang berwujud, yang dirupa segala macam, yang bisa kita raba, kita dengar, kita sentuh segala. Jadi ada ya Tuhan baharu. Justru itu masalahnya yang kita tidak tahu. Kita selama ini kegeeran. Bertuhan langsung kepada Tuhan yang laisa kemisayun sana, yang menyuara susah sana. Itu nonsen, hampir tidak mungkin. Bisa-bisa sudah dikatakan oleh Quran itu ya tidak itu, bisa langsung kecuali melalui di Quran ternyata dibuka ya, begitu surah 51 tidak mungkin berjalan langsung ya, lewat wahyu, lewat hijab dan yursila Rasulullah yang dibawa oleh sosok bahwa Rasul adalah Rasul, sosok Nur adalah Rasul gitu kan. Nah, tapi itu, ternyata selama ini kita nggak ngeh bahwa ternyata dia. ada Tuhan, justru lewat Tuhan baharu baru bisa bersalin Tuhan kodim itulah. Sama ini kan kita kegeeran, saya bisa langsung pada Tuhan kodim sana. Padahal tadi di-cut oleh surat Al-Masad. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Apalagi nanti di hadis ada hadis begini. Lam yasa'ani ahli wala samai. Tidak mungkin bumi dan langit menampung zatku, ya tidak mungkin. Ada yang lagi nih, inna doa mau kufur, ya doa itu terhenti baina samai wal ardi, antara langit dan bumi, kata tusoli ala nabiyika, gitu ya. Kecuali kamu bersambung kepada nabi, harus bersambung kepada nabi, ya, pada sosok yang punya jalur wasilah kepada Tuhan yang laisa kamisayun itu. Jadi harus berhadapan begini. Tapi kenapa orang-orang itu pada GR merasa doanya terkabulkan? Itu saja itu yang pengujar itu, karena secara tidak langsung kalau saya amati loh ya, saya tidak mengurus siapa-siapa. Ketika orang itu seolah-olah menghadirkan Tuhan yang laisa kamisayun, dia sebenarnya sedang menghadirkan itu pada dirinya sendiri gitu loh. Sehingga mereka bertuhankan pada dirinya sendiri. Kalau itu punya otoritas sebagai khalifah fil ardi, boleh saja dan itu memang wajib. Tapi apa dasarnya dan apa buktinya, hakikinya kalau mendapat status khalifah fil ardi? Masalahnya kan itu. Dulu pun hanya satu, Rasulullah kemudian Abu Bakar, ini berwujud satu. Ini ya, tidak bercabang kemana, semua ya, berhimpun bertuhankan ke sana. Tapi tidak bisa menstatuskan atau setarakan dengan Nabi dan Abu Bakar waktu itu. Abu Bakar pun ketika Nabi wafat sebelum ada penunjukan sebagai khalifah, dia tidak mau menunjukkan posisi mihrabnya, nggak mau di belakangnya gitu. Berarti kan ada situasi kondisi tertentu yang dia tetap punya menjadi dia harus otoritas. mengacu pada Rasulullah anfusikum. Rasulullah anfusikum pada waktu itu adalah Rasulullah, Abu Bakar, terusnya begitu ya. Cuma di sekarang anfusikum pun ya juga sekarang ternyata mungkin ada Rasul ya. Harus ada, maka kita bicara dulu Tuhan yang baharu ini ya. Karena untuk Tuhan kodim harus berubah Tuhan baharu. Cuma jebakannya kan banyak Tuhan baharu. Tadi saya bilang itu meskipun nggak ada literasinya ya. Jadi kadang-kadang literasi itu dibikin tidak semata-mata untuk mempermudah dan memperlangsung. Kadang-kadang justru mempersulit. Kenapa? Memperjauh ya. Yang sulit. Yang memperjauh lah. Mudah. Ya jadi jauh. Misalnya kitab orang yang misalnya gini ya. Sebenarnya hadis paling sedikit cuma Quran ya. Inna asal-hadis kitabullah ya. Itu kan firm itu ya. Tapi kenapa banyak kitab-kitab hadis yang itu? Sehingga semua hadis harus rujuk ke situ karena kitab hadis yang utama. Karena kitab hadis itu mendampingi kitab yang kodim ya, harus sejajar dengan kitab yang kodim, mendampingi kitab. Jadi hadis yang utama dari kodim itu ya kitab Quran itu ya, kitab Allah yang itu yang mushaf sekaligus yang
Qadim, ya itu mestinya rujukan utama hadis. Nah, kita tahu sekarang menjadi berjuta-juta kitab hadis. Jadi ya. apakah kita mau sampai kepada Tuhan yang hakiki yang singular harus lewat juta-juta ini? Umur kita habis berapa tahun? Nggak akan mungkin terjadi. Itulah kadang-kadang dia secara langsung saya sebagai penganjur agama misalnya, tidak langsung saya mentuhankan diri saya sendiri untuk mereka manut dengan saya itu kadang-kadang. Nah, itulah jebakan-jebakan perangkap-perangkap yang kita dibikin tidak waspada ya. Kalau bahasa Jawa tidak waskito ya, tidak waskito, tidak paham, sehingga kita seolah menyembah yang salah, padahal nyembah yang dekat sini sebenarnya. Ini yang kita keliru pandang atau pandangan kita agak keselip. Kita memandang yang jauh, padahal yang disembah yang di depan ini. Baik ya kita mengagumi pada kepiawaiannya, mengagumi pada ketinggian dalam ilmunya, mengagumi segala macam. Tentunya yang tampil itu tampil yang bagus-bagus loh, supaya dikagumi loh. Urian panjang banget supaya kagum. Padahal semakin orang kagum ternyata semakin orang nggak paham. Kadang-kadang dulu ketika saya banyak berguru itu, saya akan memandang itu kagum uriannya ketika saya nggak paham. Itu kadang-kadang begitu loh. Itu yang kita tidak sadar seperti itulah. Kembali pada Tuhan baru tadi, keniscayaan untuk sampai ke Tuhan Qadim lewat Tuhan baru. Karena tidak mungkin langsung. Masalahnya sekarang Tuhan baru itu banyak sekali. Walaupun tidak serta-merta sebagai Tuhan. Tapi kalau ada yang mengaku utusan Tuhan malah dianggap syirik, bid'ah dan sesat. Itu kan gak lucu. Padahal kalau kita kaji secara anatomis psikologis, ya, anak beragama sekalipun, anak bertuhan sekalipun, yang dihadapi ini adalah Tuhan yang langsung, yang baru itu, yang dikagumi, yang dihabiskan untuk kita untuk itu, yang kita sanjung, yang kita puja, dan yang kita ikuti. Itulah sebenarnya Tuhan. Karena sistem Tuhan itu seperti anak dan bapak yang bertuhan itu. Anak bergantung pada bapaknya terus begitu, nggak bisa langsung berarti seperti wawancara. Itulah jalur simulasi ada seperti itu. Nggak bisa langsung. Ini kan juga ketika bertuhan dalam kita berbapak pun tidak bisa langsung kepada Nabi Adam. Harus turun sampai bapak kita asli, bapak kepada bapaknya mbah kita kepada bapaknya buyut kita, kepada bapaknya saudara kita, seterusnya begitu. Jadi tetap harus begitu. Juga dalam bertuhan itu ada harus lewat yang ini. Nah, yang kita harus sadari itu, yang kita habis waktunya untuk dia, kebanggaan untuk dia, itulah sebenarnya Tuhan kecil. Kalau Tuhan itu punya jalur otoritas, punya wasilah, itu boleh diikuti. Indikatornya adalah bisa nggak dia mengajak, mengalami itu satu sisi, tapi mengalami pengalaman sampai ke akhirat sana, bisa nggak? Itu satu indikatornya. Kalau nggak bisa, hanya buang-buang sini. Ya, karena selama ini kan akhirat itu kan nanti. Ya nanti itu saja, nanti kalah dengan warung di Jogja dong. Hari ini bayar besok gratis dong. Nanti orang yang tertipu Quran itu kan ngejak, oh besok sini lagi karena besok gratis. Besok ternyata hari ini juga. Nggak ada besok lagi. Baca itu ya, kan masih juga hari ini toh. Terus begitu akan tertipu kalau nanti masih kalau kalah konsep dengan penjual warung itu tadi, penganjur pendidik ini. Untuk yang nanti. Nah, tadi sampai mana ya? Nah, untuk itu bahwa Tuhan baru sebuah keniscayaan hanya harus lihat punya nggak tali wasilah, tali jaringan itu salah satunya indikatornya bisa menjalani pengalaman akhirat sekarang, bukan besok ya. Ketika Nabi dulu juga menjalani akhirat ketika Nabi masih umur di dunia, baik Isra Mi'raj maupun gojekannya Nabi dengan Bilal Rasulullah sudah mendengar, Bilal sudah berada di akhirat, berada di surga sana, bukan akhirat ya, ke sana. Karena Bilal bertanya, ya apal kok suara langkahnya Bilal? Oh itu suara Bilal ya. Dia dengar. Dia tanya pada Bilal, amalan apa yang kamu lakukan kok kamu di surga? Nah, kira-kira itu pengalaman, cerita seperti itu. Tapi ini mengalami loh, bukan cerita itu loh. Bukan sekedar cerita, tapi mengalami yang bisa memberikan petunjuk dan momentum event mengalami sampai akhirat. Karena akhirat itu sekarang,
bukan besok ya, akhirat sekarang. Akhirat adalah ukhra, tempat yang lain. Seperti dunia akhirat ya, dunia akhirat atau dunia akhirat atau bumi langit. Itu waktunya sama. Hanya sifat dimensionalnya berbeda. Langit itu, bumi di sini tapi sama. Karena akhirat langit itu pun sama ketika itu Nabi waktu itu sholat Mi'raj. Ketika di langit Nabi Muhammad sholat menjadi imam dan seluruh penghuni langit, berarti para roh ya, itu menjadi makmumnya, berarti mengalami yang seperti itu salah satu kuncinya. Bisa nggak Tuhan yang baharu? Jadi mesti ada baharunya, karena untuk ke Tuhan Qadim harus lewat Tuhan baharu. Yang selama ini Tuhan yang baharu, yang nyata itu dianggap bid'ah, yaitu yang itu sebenarnya gimana ya? Yang kesasar. Kesasar sih enggak. Kita nanti dituduh yang merasa itu menjadi tersinggung. Cuma kok gitu-gitunya gitu loh. Jelaskan mestinya secara utuh komplit itu. Tuhan baharu, bahwa sampai Tuhan itu lewat Tuhan baharu. Itu saya kira sementara perjalanan Tuhan Qadim baharu nanti bisa kita lanjutkan. Karena ini sensitif sekali, luas sekali. Kalau dikupas sekali, cuma kita untuk menyadari anatomi berpikir kita, anatomi psikologi kita, anatomi kejiwaan kita, anatomi roh kita. Nanti akan kita lengkapi dengan apa bedanya roh dan jiwa di akhirnya itu. Dan inilah nanti akhirnya ujungnya pada bertuhan. Berarti ujungnya pada kita sistem bertuhan. Nah, jadi Tuhan yang Qadim, jangan Tuhan yang baru tok, itu ya. Tuhan baru tok dari dulu juga ada gitu loh. Dulu zaman itu Nabi para Yahudi mengatakan para rahibnya dijadikan sebagai Tuhannya. Itu nggak salah. Ketika rahibnya itu bersambung akan wasilah kepada Tuhan yang Qadim, itu nggak salah, pas ya. Cuma kalau berhenti di situ saja, itu yang masalah. Tidak salah sih, yang masalah. Itu ya kira-kira menambah penjelasan tentang Tuhan baharu dan Tuhan Qadim, dan kita masih terperangkap pada Tuhan baharu. Ya perangkap sih tidak, tapi ya tidak hanya terhenti di situ saja. Karena anyway kita harus ketemu dengan Tuhan baharu. Karena kita sifat baharu ketemu dengan Tuhan yang baru akan ketemu Tuhan yang Qadim di balik yang baharu itu ya. Di balik yang baru ada Tuhan yang tidak terhenti pada Tuhan yang perhon kita sekarang ini adalah kita terhenti pada Tuhan yang baru tok, tidak sampai pada di balik baru ada Tuhan Qadimnya. Ya kita temukan wabtahu ilaihi wasilah, temukan wasilah itu yang sambung akan Tuhan yang Qadim, yang dulu dibawa oleh Rasulullah, yang sekarang dibawa oleh Al-Mahdi namanya. Tapi kualitasnya sama, sebetulnya berbeda karena baharunya berbeda ya, berbeda. Oke, kalau tidak setuju sekarang tidak ada Rasul nggak apa-apa. Tapi ada yang sekelas Rasul namanya Al-Mahdi. Apakah masih keberatan? Nah ini dia. Berarti ini jangan-jangan ini penghalang ke arah Tuhan yang Qadim. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Allah akan berikan balasan yang setimpal kepada kita dan kalian semua. Kira-kira gini ya. Ini kali ini tentang praktek Thoriqoh, karena Thoriqoh 100% praktek Thoriqoh, Naksabandiyah, Al-Khalidiyah, Al-Mahdiyah Nusantara, atau praktek Thoriqoh Al-Mahdiyah. Ilahi anta maksudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.